Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para seluruh yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya para seluruh, nggak berasa konflik antara US dan Israel versus Republik Islam Iran udah berlangsung nyaris hampir 1 bulan ya teman-teman. Dan dari konflik tersebut juga sudah banyak terjadi korban jiwa, yang mana korban jiwa banyak kemudian berjatuhan dari pihak Iran ya, yang kebanyakan justru korban jiwanya adalah warga sipil teman-teman. Nah ini memang kemudian turut memprihatinkan kita semua ya, seperti apa yang terjadi di Gaza Strip atau di jalur Gaza. Nah teman-teman, memang kemudian saat ini ketika US kemudian sepertinya berusaha membuka dialog, membuka diplomasi dengan pihak Iran, dan pihak Iran juga sepertinya sudah mulai merespon terkait ditutupnya Selat Hormuz oleh pihak Iran ya teman-teman, yang menimbulkan ancaman dampak yang besar bagi suplai energi di seluruh dunia ya teman-teman. Ini US sepertinya sudah berusaha melakukan kompromi-kompromi, tapi tampaknya Israel atau bangsa Wahyudi ini juga, sekalipun US berusaha melakukan usaha diplomatik, bangsa Wahyudi tampaknya juga gak kenal, mereka gak bisa dikendalikan sama US ya. Mereka tetap terus melakukan serangan-serangan melalui serangan udara yang memang yang ditarget juga justru malah fasilitas sipil Iran ya, seperti kilang minyak, dan kemudian juga mereka menyerang tokoh-tokoh penting di Iran yang korbannya juga berjatuhan sudah banyak ya, termasuk Imam Ali Khamenei itu kan. Kemudian kemarin ada Ali Larijani ya, tokoh memang di pertahanan ya, institusi pertahanan Iran yang tokoh sangat terkenal di situ, Ali Larijani, dan kabarnya juga mantan presiden Iran Mahmud Ahmadinejad juga menjadi korban serangan daripada bangsa Wahyudi ya teman-teman. Nah teman-teman, terkait dengan bangsa Wahyudi ini sendiri teman-teman, kemudian banyak orang berusaha cari tahu ya, dan ternyata memang bangsa Wahyudi ini memang disebut-sebut di Holy Book, di Al-Quranul Karim, dalam beberapa kesempatan memang mereka akan membuat kerusakan besar di muka bumi. Dan ini memang kemudian disebutkan di Al-Quranul Karim di surat Al-Isra'il ayat 4 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaina li bani Israila la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'luna uluwan kabira. Dan aku telah takdirkan bahwasanya kepada Bani Israel bahwasanya mereka akan melakukan kerusakan yang besar di muka bumi marratain, 2 kali, dan mereka akan datang dengan kesombongan yang besar. Nah kemudian teman-teman, berdasarkan dengan ayat keempat di surat Al-Isra'il di Al-Quranul Karim tersebut, banyak orang bertanya-tanya, kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel saat ini, oleh bangsa Wahyudi saat ini, apakah yang pertama atau ya udah yang kedua teman-teman gitu kan. Nah teman-teman, karena memang kemudian kalau udah kerusakan yang kedua, memang kemudian janjinya Allah adalah kemudian mendatangkan hamba-hambanya lagi yang akan kemudian memporak-porandakan bangsa Wahyudi sehabis-habisnya di kampung halaman mereka. Nah teman-teman, dengan dengan kemudian keterangan yang ada di Al-Quranul Karim tersebut, bahwasanya bangsa Wahyudi kan melakukan kerusakan yang dua kali yang besar di muka bumi ya teman-teman. Tapi kalau kemudian kita merujuk di Al-Quranul Karim, bahwasanya bangsa Wahyudi ini memang sepertinya ini kerusakan yang kedua yang dibikin oleh bangsa Wahyudi yang terjadi saat ini ya. Itu berkaitan dengan ayat kelima dari surat Israel ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadallana ba'sin sadidin fajasu hilalat diyar wa kana wa'dan maf'ula, yang artinya sebagai berikut. Dan apabila telah datang janjinya Allah atas kerusakan pertama dari 2 kerusakan yang akan mereka lakukan,
maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah akan mendatangkan hamba-hambanya yang perkasa, kemudian mereka akan datang dan mereka akan merajalela di kampung halamannya orang-orang Yahudi. Dan Allah mengatakan di situ wakanallahu wa'dam maf'ula, dan itulah janji yang akan pasti terlaksana. Nah teman-teman, kalau kita menengok ayat ini, kemudian para ulama sebenarnya sebagian ulama mensepakati bahwasanya itu sudah terjadi yang tadi ya, hukuman atas kerusakan yang telah mereka lakukan pada kali yang pertama. Itu diperkirakan ketika di tahun 601 sampai 600 Masehi ya, sebelum Masehi ya teman-teman, di zamannya Raja Nebukadnezar atau Bahtanazar, yang raja ini berasal dari Babilonia atau Irak saat ini ya teman-teman. Yang mana memang di masa itu bangsa Yahudi itu sudah banyak melakukan kerusakan. Mereka diberitakan juga banyak kemudian membunuh para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang memang kemudian sangat semua kita mengenal, yaitu salah satunya adalah Nabi Zakaria alaihissalam, dan juga kemudian Nabi Yahya alaihissalam, putranya Nabi Zakaria alaihissalam. Dan bahkan kemudian Nabi Isa alaihissalam pun mereka berusaha kemudian untuk melakukan rencana tipu daya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, yang masih merupakan kerabatnya Nabi Zakaria alaihissalam, yang mana kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam, diangkat kemudian diselamatkan di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman, atas banyaknya kemudian kerusakan daripada pembunuhan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi terhadap para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka ya teman-teman, kemudian para ulama mensepakati ketika kemudian Raja Nebukadnezar atau Bahtanazar yang berkuasa di Babilonia pada era 601 sampai 600 sebelum Masehi, yang kemudian mereka datang kemudian menyerang Israel Utara ya teman-teman. Kemudian mereka membinasakan bangsa Yahudi saat itu, dan kemudian mereka menawan hampir nyaris sekitar 90.000 orang Yahudi saat itu, yang kemudian mereka jadikan slave atau budak yang dibawa ke Babilonia atau ke Irak saat ini, yang mereka kemudian lama jadi slave menjadi budak di Babilonia, yang kemudian mereka diselamatkan oleh salah satu raja dari Iran, dan sebagian dari mereka kemudian pergi ikut bangsa Iran, bangsa Persia, kemudian menetap di kota yang saat ini namanya Isfahan di Iran. Nah teman-teman, para ulama meyakini penyerangan daripada Raja Nebukadnezar ke Israel Utara waktu itu, dan kemudian menghabisi bangsa Yahudi dan menjadikan sebagian yang lain tawanan, jadikan budak, itu merupakan hukuman atas kerusakan bangsa Yahudi yang pertama. Sebagian ulama meyakini hal tersebut, bahwasanya kejadian tersebut merupakan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap kerusakan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi untuk kali yang pertama. Jadi kalau kemudian kita setuju bahwasanya invasi Nebukadnezar dari Babilonia ke Israel Utara itu sudah merupakan hukuman Allah dari kerusakan bangsa Yahudi yang pertama, jadi kerusakan yang saat ini terjadi, yang mana korbannya udah banyak di Gaza Strip, itu udah lebih dari 50.000 warga sipil ya, kebanyakan warga sipil yang meninggal dunia. Begitupun juga di Iran udah ribuan jumlahnya, dan yang di Lebanon pun korbannya sudah banyak ya teman-teman. Terlepas mereka itu mau orang Syiah atau apa, ini korbannya warga sipil ya teman-teman. Jangan sampai kita di framing, ini juga mereka itu manusia, warga sipil, orang tua, ibu-ibu, anak-anak ya dikorban udah puluhan ribu, dan kebanyakan yang nyasar ini memang dari bangsa Yahudi ini sendiri, dari Israel ya teman-teman. Karena kalau US sendiri kan memang targetnya untuk kemudian dia melucuti kemampuan misil dan kemudian nuklir Iran. Nah kalau ini merupakan kali kedua kerusakan yang dilakukan bangsa Yahudi, nanti tentunya akan datang janji Allah yang kedua. Mereka kemudian Allah akan mendatangkan hamba-hambanya yang lain kemudian untuk menghabiskan mereka sehabis-habisnya di kampung halaman mereka.
menyungkurkan wajah-wajah mereka. Dan tapi Allah juga tetap mengatakan kepada bangsa Wahyudi, kalaupun mereka kemudian beriman, imannya untuk mereka. Dan kalau kemudian mereka ingkar, ingkarnya pun untuk mereka sendiri. Artinya di situ masih tetap ada free will, kesempatan buat bangsa Wahyudi ya teman-teman. Nah teman-teman, berkaitan dengan itu, mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda dengan saya. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, matur nuwun dan nonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.